يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, suatu ketika putra gubernur Mesir, ya putra Amr bin As, melakukan perlombaan pacuan kuda ya di daerah Mesir. Maka memang kuda putra gubernur ini kuda yang terbaik gitu, sehingga berhasil masuk final gitu ya. Dan ketika melakukan perlombaan maka diadu oleh kuda-kuda yang ada. Maka ketika mau masuk finish gitu ya, maka terlihat dua ekor kuda yang dominan gitu ya. Satu miliknya putra gubernur Mesir Amr bin As dan satu milik orang biasa, orang Mesir gitu. Sampai ketika memasuki garis finish pun itu terlihat sama. Tidak seperti sekarang ada teknologi komputer gitu, ada teknologi yang bisa melihat kira-kira siapa yang lebih dulu beberapa detik gitu. Karena waktu dulu belum ada itu, maka kemudian seolah-olah ya pada akhirnya itu diputus seri ya. Ketika diputus seri ini ya seri gitu ya, maka putra gubernur Mesir ya putra Amr bin As ini dengan egoismenya ya merasa jengkel gitu. Mestinya tidak berhak kudanya anaknya gubernur itu kalah dengan kudanya rakyat biasa. Maka serta-merta putra gubernur bin As ini memukul laki-laki Mesir pemilik kuda yang bersaing dengan kudanya gitu. Maka ketika kemudian dipukul, laki-laki Mesir ini tidak terima ya. Kemudian mengadukan persoalan ini kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergi ke Madinah gitu dan mengadukan perlakuan putra gubernur Mesir ini. Maka seketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil gubernur Mesir Amr bin As dan putranya untuk menghadap ya. Maka ketika tiga orang ini berada ya bersama-sama dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian bertanya kepada mereka, benarkah ya pengaduan dari pemuda Mesir ini ya, yaitu bahwa dia dipukul karena dipukul oleh putra gubernur Mesir karena kudanya bersamaan masuk garis finish, ibaratnya seperti itu. Maka kemudian dibenarkan. Maka ketika dibenarkan itu, maka Umar bin Khattab meminta kepada pemuda Mesir ini untuk memukul anaknya gubernur Amr bin As. Tidak cukup itu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Umar bin Khattab meminta pemuda ini ya untuk memukul ayahnya ya, memukul gubernur ya Amr bin As gitu ya. Ya, kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan tidak akan mungkin seorang anak gubernur itu berani memukul rakyat biasa gitu ya, kalau bukan karena jabatan ayahnya gitu. Dan pada saat itu Umar menyampaikan bahwa semestinya seorang ayah itu bisa mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya ya. Maka karena kelalaian itulah kemudian Umar mengatakan bapaknya juga harus dipukul. Dan beliau mengatakan tidaklah seorang wanita melahirkan bayi ke dalam kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan keadilan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, betapa ya ketika kita itu menjadikan ya jabatan dan menjadikan kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka untuk memberikan kebaikan, memberikan keamanan dan memberikan keadilan untuk seluruh umat manusia, maka tentu itu akan menjadikan wilayahnya, menjadikan negeri itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
menjadi negeri di mana pemimpin-pemimpinnya itu mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintai mereka. Mereka selalu mendoakan pemimpinnya ya dengan doa yang baik-baik ya, mendoakan pemimpinnya dengan kesehatan supaya kemudian mereka bisa menjalankan amanah Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Gitu. Subhanallah gitu. Ada pemimpin dan rakyat saling mencintai di antara mereka ya. Ada pemimpin dan rakyat saling tidak canggung ya untuk memberikan nasihat kebaikan satu atas yang lain. Masya Allah gitu. Ini adalah satu hal yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan atas diri kita, agar kemudian amanah yang Allah berikan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin dan agar kepemimpinannya itu bisa menjadi maslahat, bisa menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya menjadi kebaikan bagi sekelompok orang-orang yang berada di sekitarnya saja, bukan gitu. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini keadilan di dalam Islam, ini kebaikan di dalam Islam gitu. Ketika ada seorang anak pejabat katakan seperti itu, bukan berarti kemudian dia bebas ya untuk melakukan apa saja seperti apa yang menjadi keinginannya. Mereka sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di dalam hak kewajiban, kedudukan di dalam keadilan, kedudukan di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala sama gitu. Nah, ketika kemudian keadilan itu bisa ditegakkan, ketika kehati-hatian dalam melaksanakan perintah Allah itu ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebaikan, bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang saja, bukan hanya kepada 1, 2 golongan atau kelompok saja, tetapi kebaikan itu pasti akan Allah berikan kepada semuanya. Menjadi pelajaran bagi kita semua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa amanah yang Allah berikan kepada kita pada akhirnya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya kelak. Kalau bukan Allah menentukan keadilan itu di dunia, maka pasti keadilan itu akan Allah minta kepada kita, akan Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan akhirat. Dan peradilan akhirat itu adalah peradilan yang seadil-adilnya, karena yang menjadi hakim adalah Allah Al-Adil, Allah yang maha adil, Allah yang maha menentukan semuanya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan amanah dari Allah, kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah menitipkan kepada kita anak, kita akan bimbing anak kita itu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah titipkan harta kepada kita, kita cari harta itu dan kita keluarkan harta itu dari cara-cara yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah apapun amanah yang Allah berikan dan kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tidak cukup kebahagiaan di dunia, bahkan kelak dalam kehidupan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.